Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sahabat MDH 32. Pada kesempatan ini admin akan berbagi informasi tentang tempat peninggalan Prabu Siliwangi yang berada di wilayah Sukabumi. Tepatnya di sebuah pesantren Al-Fatih. Yuk simak videonya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore kali ini kita sedang berada di salah satu pesantren yang sangat luar biasa, Baraya. Ini kita berada di wilayah Sukabumi ya, dengan arsitektur yang sangat indah, dan ternyata di dalamnya ini ada museum Prabu Siliwangi dan peninggalan-peninggalan 1000 peninggalan Prabu Siliwangi. Ini kita berada di Ponpes Modern Zikir Al-Fat, Tahfiz Quran Silat Go Internasional. Subhanallah ya. Ini tempatnya sangat luas sekali, Baraya. Dan wah pokoknya. Tapi ini uniknya berada di wilayah disebutnya perumahan, Baraya, tapi di ujung perumahan ya. Nah, ini adalah salah satu ketentuannya ketika mau masuk ke pondok pesantren, dilarang masuk tamu, pengunjung, dan pasien wajib lapor ke petugas, security, dan sebagainya. Duh, neng puntennya. Aduh. Nah ini Baraya, alhamdulillah ya, ini anak-anak santri banyak banget di dalam. Dan ini dari kelas SD, SMP sampai fakultas juga ada, Baraya. Subhanallah ya. Nah, di sini juga ada bagian daripada zikir-zikir ya, yang sering dibacakan di sini. Fazilah zikir la ilaha illallah, fazilah zikir la ilaha illallah, dan sebagainya banyak, Baraya. Subhanallah. Dan ini juga ada clothingan untuk souvenir ya, baju, jualan baju, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu kesepuhan, foto kesepuhan. Aduh, ini neng nih ya, mau masuk YouTube ya, Neng. Ini Baraya ya, tempatnya pokoknya sangat indah sekali. Ini adalah salah satu mainpo ya, sebagai pengunjung di sini pertama. Dan kita bisa lihat ini di atas Museum Prabu Siliwangi, Ponpes Modern Zikir Al-Fat. Subhanallah. Dan ini adalah lambangnya kupu-kupu, Baraya ya. Dan di sini juga sebelum kita masuk banyak juga souvenir dan buku-buku sejarah di sini. Toko souvenir, cenderamata, dan peralatan baju silat Museum Prabu Siliwangi. Wow ya. Orang terbaik kawangan sejarah Islam. Kalau dia seperti kabus kan, sebab di dia ayat gambar dua malah ikat yang sedang membentangkan sayap yang sedang berada belakang, tapi salah perspektif gitu. Iya sadayana asal usulnya jelas, kayak naskahnya, kayak eskana, nah jadi salah perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan surat ini saya persembahkan peti dari peninggalan para nabi, hanya untuk mengenang para nabi Allah, memberinya kepada Muhammad ajar yang mampu melihat dengan baik untuk dapat mencermati dengan cara yang patut untuk mengenang para nabi. Akan benar pada Quran yang disebut lisung maung, dulang, lisung batu, naon pamengan, parutuyan, isoet, antara itulahnya mah. Nah, tapi di dia aya legenda kan. Legenda abdi mau nyaroskeun sejarah, tapi aya legenda naon eta legenda dicentrik sareng Pitupang. Ya, kumaha legendana? Nah, kapungkur di zaman Pajajaran aya dua kesepuhan namana dicentrik sareng Pitupang. Anjeunna dua kesepuhan di hiji kampung eta diserang ku gerombolan. Sebagai warga negara yang baik, maka anjeunna ngelapor ke kerajaan. Nah, ke Prabu Siliwangi. Maka Prabu Siliwangi ngutus pasukan, ngirim pasukan untuk nupas eta pemberontakan. Nah, ketika sampai di kampung eta,
untuk menumpas gerombolan eta dua kesepuhan ieu ikut membantu. Uniknya dua kesepuhan itu naik karena lisung. Sabi bawa pasangan lisungna disebut halu. Iya. Naik di tepak kieu maka ngapung. Nah, legenda teh ngapung maka nakolan para gerombolan eta. Ujung akhirnya kemenangan berada di pasukan Pajajaran. Dua jasa dua kesepuhan ieu maka dikasih penghargaan oleh Prabu Siliwangi. Maka Prabu Siliwangi ngadambel Tugu Lisung Maung. Mana? Nah, iya Lisung Maungna. Iya kepalana, iya badanna, iya buntutna. Dipasihan filosofi ku Prabu Siliwangi. Non filosofina. Nah, lahir tadi. Nah, huluna naon disebut Liang Batara Sungki. Awakna Liang Sanghyang Agung. Buntutna Liang Panjana. Nah, bentuknya seperti perahu. Iya tenon Liang Batara Sungki teh kekuatan dari seorang pemimpin, iya kekuatan dari rakyat. Iya Sanghyang Agung. Bentuknya seperti perahu atau melambangkan sebuah kehidupan. Namun hirup orang yang adem ayem reteh lapi loh jinawi, maka orang hirup kudu dipimpin gitu. Ikut aturan. Ikut aturan. Nah, pemimpin ieu kudu mengarahkan semuanya menyembah pada Sanghyang Agung. Nah, dari situ, dari legenda itu, Pak Kiai alhamdulillah melahirkan sebuah seni pertunjukan yang disebut seni ngagotong lisung. Nah, ini contoh-contohnya seni ngagotong lisung. Itu di ayakeun setiap. Nah, iya alhamdulillah ayeuna nuju main oge di Bandung. Ayeuna teh. Nah, seni ngagotong lisung itu maka ayalah disebut lisung ngamuk, lisung ieu gitu. Upami keberadaan ieu cuman satu, berarti kalau satu kan asli berarti. Asli berarti. Asli gitu. Nah, itulah legendanya di situ dan alhamdulillah seni pertunjukan diakui oleh pemerintah Jawa Barat melahirkan WBTB Warisan Budaya Tak Benda. Nah, itu sekilas tentang legenda. Hari iya peninggalan apa hanya sekedar itu replika unggul? Ini peninggalan semuanya, tapi ada yang zaman sekarang, ada yang zaman dulu. Mana yang zaman dulu misalkan contohnya ini hasil penemuan kita di Gunung Tangkil. Cuet. Tapi ini ada kelaminnya, bentuk kelamin. Ini sama cuet bentuk kelamin wanita, ini pria gitu. Hasil ditemukannya ini tuh di Gunung Tangkil seperti gini gitu. Inilah. Kalau ini kan sekarang. Iya. Kita kan di sini. Kalau ini kan masih ada kaitan. Mana? Iya lisung kan ya? Ya, lisung yang mempunyai legenda itu ini dua. Oh, yang satu, itu ya. Oh, yang sareng iya gitu. Kan iya terus dimodif, dipasihan kursi singgasana gitu. Makanya kenapa banyak para tokoh yang datang ke sini. Iya, kolektor. Gitu. Sekarang kita berada di, nah iya tentang ini batu-batu unik nih. Iya. Batu-batu unik. Ini batu kembar. Buat di cariosna kayak kembar. Iya. Ini penemuan di tempat yang berbeda atau tapi tempat yang sama? Tempat yang sama. Ini kalau batu-batu batu-batu yang berbentuk binatang ini lebih kebanyakan di Gunung Karang, Kota Sukabumi. Nah, ini bentuk-bentuk arca Polinesia. Nah, arca Polinesia ini kita seminarkan kegiatan kita dengan Dr. Tommy Yudiantoro. Adalah yang memberikan statement bahwa arca ini 5000 sebelum Masehi. 5000 sebelum Masehi. Semuanya ini kan? Iya. Arca Polinesia aja. Nah, ini batu yang berbentuk kuda laut. Kalau ini mah kepala kuda, ini kuda laut. Gitu. Nah, ini ya yang kita temukan di Gunung Tangkil. Nah, itu kayak monyet ya, kayak monyet. Nah, karena kebetulan kalau kita ke sana ke Gunung Tangkil itu semuanya ribuan monyet. Makanya banyak arti-artinya berbentuk monyet. Iya. Gitu kan. Ya, semacam marmer ya. Nah, ini sebuah prasasti. Kalau ini masuk ke zaman Pajajaran. Nah, zaman Pajajaran ini yang menceritakan perangnya Kerajaan Galuh Pakuan dengan Pakuan Pajajaran.
ini acara hidup bulan gitu. Semua ini Raden Arya Wiratanodatar, cariasan Raden Arya Wiratanodatar. Cikundul ya. Nah, ini batu-batu yang berbentuk binatang. Kan yang itu kayak bangkong, ini siput. Oh iya. Ini ular, ini kelinci. Ini ikan paus, ini penguin. Ini ulat naon lah gitu lah. Ya, bentuk-bentuk binatang. Nah, ini yang gunung tangkil kayak monyet nih. Di Gunung Tangkil itu penemuannya. Iya. Ini ada tulisannya, tapi belum ketahui apa maksudnya. Ini kayak Hindia. Alami ini? Alami. Gitu. Kalau ini asa-asa kecil. Ini asa-asa kecil. Kalau ini kan ada tulisan-tulisan. Iya. Itu peninggalan skala Raden Arya itu yang sudah kencana. yang Surya Kencana. Kalau yang ini? Sama. Nah, tadi kita berbicara jauh apa di prasejarah. Kita sekarang masuk ke kemerdekaan. Gitu. Kemerdekaannya. Nah, di sini ada koran nih. Kenapa kan koran kok dipasang di dia? Karena koran ini mencatat, mendokumentasikan tentang PKI. Oh, ya, biar nggak lupa itanya. Sore api Pancasila, pengawalan Pancasila. Dokumen PKI disita. Surat ke dan luar negeri disensor. Bagaimana tertangkapnya Nyonya Aidit. Vonis terhadap Umar Radani dijatuhkan malam Natal. Nah, ABRI akan bertindak tegas terhadap penyelewengan Pancasila dan UUD 45. Siap tempur, Siliwangi bukan menantang perang. Nah, itu tahun seberapa aja itu 1966. ya. Gitu. Nah, ini manuskrip dari Pak Karno. Kita ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini kan Ini Pajajaran. Pajajaran ya, peninggalan Pajajaran. Ini sejarah Golok Pawayangan. Nah, sejarah Golok Pawayangan. Jadi ternyata Wali Songo itu menyebarkan agama Islam dengan strategi seni budaya. Iya. Apa yang digunakannya yaitu merubah. Kalau dulu menggunakan wayang kulit dan wayang golek, ternyata dari segi pakaran pun dirubah, gagangnya itu menjadi bentuk pawayangan. Pawayangannya. Iya, betul. Nah, inilah naskah yang menceritakannya. Sejak kapan sih ajarnya golok pawayangan? Sejak abad ke-14 ketika era Wali Songo. Ini sejarah dari bambu runcing. Oh, bambu runcing ya. Iya. Sekarang kita masuk ke ruang Pajajaran. Wah, subhanallah teman-teman ya. Jadi kita sekarang masuk ke ruang Pajajaran yang memang kita nantikan, dan ini juga banyak keris-keris ya, beraneka keris. Subhanallah. Nah, kalau di sini berbicara khusus tentang Pajajaran atau tentang Sunda, sejarah Prabu Siliwangi atau tokoh-tokoh Sunda. Nah, siapa saja sih tokoh Sunda itu? Itu Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang, Walang Sungsang, Nyi Rara Santang, dan Nyi Hajah Subanglarang. Lalu satu lagi yaitu Syekh Kuro. Nah, kelima tokoh ini punya ceritanya masing-masing dalam kitabnya. Ada kitabnya namanya Kitab Suwasid, kitab di sana kitabnya. Tapi sebelum ke sana, di sini ada sebuah batu. Ini ada 13 batu. Satu kalau dihitung 13 batu. Dari satu batu ada gambar kujang 10 kujang. Nama kujangnya. Nah, ini. Nah, gitu. Kalau diambil kesimpulan, ternyata 130 bentuk rupa kujang. Menurut batu prasasti kujang. Nah, menurut batu iya. Nah, dan naskah Kitab Kuno Sekar Sunda. Jadi tina batu, tina prasasti aya korelasi karena
kitabna namina kitabna kitab Sekar Sunda. Mana kitabna? Nah ieu kitabna. Nah isina naon? Gambar kujang, ngaran kujang, dan makna kujang. Nah maka kudu literasi dia. Nah, tilu hiji kujang sari anu artinya nyimbulkeun rasa, kujang ulu anu artinya nyimbulkeun kagorengan. Oh semuanya lengkap ya. Iya tah. Oh ngambil tina kitab ieu. Mana kujangna? Nah ieu kujang salah satunya terus kat di ieu. Tuh seer kujangna. Kayak dibentukannya. Kujang. Nah ieu kujang oge. Nah ieu kujang kaayeunakeun. Ya. Semi iyalah. Ieu naskah tentang perkujangan, naskah. Nah maka lahir buku tentang hikayat kujang. Nah buku hikayat kujang teh naon? Nah menurut kitab Swasit, sejarah kujang menurut kitab Swasit. Yang pertama aya tilu, nyata warna putih, warna hitam, sareng warna kuning. Kujang teh nyata nyimbolkeun pusaka yang melambangkan harimau gitu. Disebut kujang 3 serangkai yang berbeda-beda tapi tetap sama ya. Nah iya naskah kuno sakana Sunda pakaran kujang. Nah iyalah naskah-naskahna gitu. Nah, mana kujang? Nah iya sadayana kujang. Nah termasuk kayak kujang heulang Kang. Terus uniknya kujang heulang. Dajan. Nah bentuknya kieu kujang heulang. Oh. Jarang naon tuh jarang anu apalnya. Jarang heulang iya. Iya kujang waro, iya kujang naga, iya kujang tirta bala. Iya saja tentang perkujangan. Kujangan. Surongnya kujang 130-nya. Bisa lebih, bisa iya. Iya. Kan anu ka pendak Museum Prabu Siliwangi kurang lebih ya 130 gitu ya kujang. Pieu nangkang. Mana? Ieu mah bendera. Pajajaran sanes. Bendera Pajajaran kapungkur bendera nama iya tah Pajajaran mah sebanyak versinya, tapi versi dari keluarga Pak Kiai bentuk Pajajaran teh benderana kieu warna hijaunya. Warna hijau. Kan ujung akhir Prabu Siliwangi teh naon Moksa. sanes moksa lebat ka Islam. Ya. Nah, ujung akhir lebat ke Islam. Nah, mana bukti ke Islam mana? Yang pertama dina kitab Swasit bab ka 17 nyarioskeun keislaman Prabu Siliwangi ketika mereka dengan Nyi Hajah Subang Larang. Nah di dia ayat patilasan sajadah Prabu Siliwangi. Nah ieu butut batu pangsujuran tempat sholatna Prabu Siliwangi. Ieu prasasti anu nyarioskeun tentang keislaman Prabu Siliwangi. Nah anjeunna bismillahirrahmanirrahim ngucapkeun 2 kalimat syahadat lalu ditanamkan di Nur Muhammad dan Nurullah, yaitu Allah dan Muhammad. Lalu kaula Prabu Siliwangi Raden Pamanarasa nyangkeun nganut agama Islam. Subhanallah. Jadi kan versinya Prabu Siliwangi teh anu mana sih? Ya, anu Islam teh nyata anu namina Pangeran Pamanarasa. Oh Pamanah. Sama mah diterang mah gelar teh cenanya juntur seueur aya sabaraha gitu duka tah. Nah, ieu kitab anu nyarioskeun tokoh-tokoh Sundana. Ini namanya kitab Swasit. Nah itu tuh kitab Swasit. Terus nah isina kumaha? Nah isina kieu kaula Prabu Siliwangi sing aing nu ngabogaan Tatar Sunda Pajajaran anu ngabogaan sajagat raya tanah Sunda. Sing aing si mana si mamaung cecekel pusaka Pajajaran yen pusaka kujang. Sing aing tuturung hatur kasakabe leuit sampak lelengkah satepak 2 tepak kasampak kahajayaan. Sing aing elmuna ilmu kagoiban anu tina silsilahna kerajaan kasakabeh Prabu. Sing aing Prabu nu ka-12 tina silsilah. Sing aing inget-inget kasakabeh katurunan aing anu bisa dipercaya tina jujutan silsilah jeung kutanda samodel ieu anu disebut Rancakra. Nah, sing aing tina jujutan turunan bisa Nur Cahya di mana aya tanda kos kieu jujutan silsilah garis katurunan. Nah, jadi teh ngeulu di sing aing si mana si mamaung sing menca kidang kancara. Sing aing sakadang sapadang sakala saletik sapikus sapalasari sakti sing aing nepak panuhun kasuhun kateda sang hyang leuwih pademukan. Nah, di dieu aya amanah. Naon amanahna Prabu Siliwangi cecekel
cecekel pusaka pajajaran naon yang pusaka kujang gitu. Kunaon orang kudu nyekel pusaka kujang kan ieu kujangnya. Ieu kujang. Lain kujangna kudu dibawa atau orang di imah kudu nyekel kujang. Nah, aya filosofi ieu. Nah, kumaha filosofina? Biasana artinya nak kujang ieu mungkin waktu itu. Pami ieu mahkota. Ieu mahkota naga barong hadiah di kerajaan Bali ka Prabu Siliwangi. Oh. Gitu. Nah ini itu Prabu Siliwangi disebut itu Kala Cakra Itu Prabu Siliwangi. Nah, itu iya Kala Cakra iya simbol Hajar Aswad. Oh. Iya teh garis tangan telapak Prabu Siliwangi. Nah sambil kieu, nah iya garis tangan Prabu Siliwangi sama tuh bentuknya. Mana? Oh. Garis tangan Prabu Siliwangi. Iya garis tangan Prabu Siliwangi. Tuh. Sama mintakan iya garis tangan Prabu Siliwangi. Simbol kieu. Iya batu-batu Prabu Siliwangi kan? Cariosana yang Prabu Siliwangi aya bentuk-bentuk. Laras. Pemiye nang ieu kuasa ieu. Nah, ieu mah ieu hiasan. Tapi iya kulit aslinya. Mun kulit asli hiasan. Oh ngasih Kan ieu mah. identiknya Asli macan. naon harimau atau identik dengan Iya. Prabu Siliwangi. Iya. Pamidina naskah kitab Suwasid mah ketika Prabu Siliwangi ngangalalana gitu ya. Nah, dina kahausan meureun angkat teh ka hiji curug namina curug nu aya di Majalengka kan, curug Sawer Majalengka. Nah, ketika bade nginum diserang ku harimau. Nah, harimauna model kieu. Aya salapan harimau, gelut, eleh ieu teh. Harimau teh. Nah, lalu Prabu Siliwangi meneruskeun minum gitu. Tiba-tiba pas arek balik meureun leungit harimau teh teuing ka mana anu geus kipae teh. Lalu ngagajleung di jalan di curug di dalam curug harimau anu berbeda. Kumaha berbedana? Ieu mah siluman. Nah, wajahna gambarna kitu. Gitu. Anu mana? Tuh. Hejo. Kieu tah. Oh, nu sabelah manusia sebelah eta. Harimau bisa ngomongnya lagi Prabu Siliwangi. Sinting aku anu kagede eta curug. Gitu. Ngobrol gelut eta tos gelut ieu eleh gitu terus lalu ieu teh nyarios ka Prabu ai anjeun sabenerna saha ku Prabu Siliwangi can Prabu Siliwangi namina masih Pangeran Pemanarasa dijelaskeun saya teh raja dari kerajaan Gajah hampir akan Pajajaran. Nah abdi teh raja di kerajaan Gajah. Oh ieu teh isin Tapi sanes gajah mana eta nya gajah. sanes kerajaan isineun oh dengan urang teh non Salah sasaran. nu ieu teh lain orang sembarangan tapi seorang raja kusabab seorang raja ieu dirinya we sabdana ngaucapkeun arek tunduk dan patuh maka arek jadi urang ajudan lah Ya. gitu kemana-mana Prabu Siliwangi Pangeran Pemanarasa angkat selalu mengikuti gitu. Sejarahna tanya ieu teh Sejarahna. mau nya. Nah Pajajaran. lalu melanjutkan perjalanan. Nah, ketika melanjutkan perjalanan, singkat cerita, Prabu Siliwangi ditelepon. Kusaha diteleponna ku patina, saha patina? Eyang Jaya Perkasa. Namun aya nama nelepon. Sumedang. Ya lain telepati banyak. Aya nama ieu menelepon langsung. Menjelma raja enggalkeun purang. Wih ka kerajaan sabab kerajaan bade perang sareng kerajaan Mongol Pati. Nah, Mongol Pati teh nyata pasukan sisa-sisa ku balaikan anu disewa ku Galuh Pakuan. Gitu. Nah, ku nama jangka waktu lama gitunya perjalanan terus dibantosan ku Maung Bodas. Nah, di Piwarang naik karena Maung Bodas. Arif dan bijak Prabu Siliwangi alim ari naik mah da maneh teh meureun makhluk
meureun gitu ya, Iya, makhluk iya. Allah. Ini akhirnya nyekel karena buntut maung. Lain kan di TV mah naik maung. Padahal megang unggulnya. Nyekel karena buntut maung, lalu melebat set. Nah, tepi ke kerajaan, tepina di medan pertempuran, langsung di lapangan. Nah, digambarkeun mah ieu pasukan gajah anu dipimpin ku Eyang Jaya Perkasa badai ngalawan pasukan Mongol Pati. Nah, pasukan tiba-tiba Prabu Siliwangi dongkap ka dieu, ka tengah. Kaget. Ka dieu tapi nyandak pasukan. Naon pasukan maung di dieu. Nah, ieu ge pasukan gajah teh reuwaskeun kunaon ujug-ujug loba maung. Nah, lalu diterangkeun ku Prabu Siliwangi ka Eyang Jaya Perkasa, tong sieun ieu pasukan kaula nu bakal ngabantosan. Nah, maka di situ menang eta mah wih ka kerajaan, maka Prabu Siliwangi memberikan semangat yang baru. Nama kerajaan gajah berubah menjadi Pakuan Pajajaran. Nah, ada makna Pakuan kuat gitu. Ieu mah tah ieu nya kan jadi paku kuat. Ya. Kuat Pajajaran. Kang pami posisi tepatnya kerajaan itu di mana? Tepatnya versi kita mah di Majalengka. Pajajaran teh. Oh. Nah, di desa Pajajar. Nah, terus gitu maka merubah nama kerajaan dari kerajaan gajah menjadi Pakuan Pajajaran. Ngarubah gitu dari Pajajaran naon sejajarna pasukan gajah, pasukan manusia, yang pasukan goib yang disebut maung bodas gitu. Nah, lalu membuatlah pusaka atau lambang kerajaan nyata disebut pisau. Yang pisau. melambangkan harimau, dikasih nama kujang. Kujang. Wih tikadinya kan kujangnya. Nah, tadi di situ orang maca kudu dicekal kujang teh. Naon kujang teh? Nah, mana yang kujang mah? Ayo kujang. Misalkan di kujang ya, yang bentuknya anu kieu. Iya. Ieu kujang. Nah, tapi namun dikieukeun ieu teh harimau. Pan kujang ieu dina kitab Suasit. Ieu kepala, ieu pundak, ieu buntut, ieu kaki. Tunggu kujang kitu tuh. Iya. Nah, tapi namun dikieukeun ieu teh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Saha nu masih anu ngamaknaan bismillah? Sunan Gunung Jati cucuna. Sareng naon? Dikieukeun kolbu. Kujang itu tuh matak ngomong dua dikieukeun tah berbentuk kolbu. Disatukeun. Kolbu yang menggantung. Tingginya nilai Makanya isi. filosofina. Eta nu dicekel teh. Cekel ku anjeun pusaka kujang. Naon isina? Kolbu Yang selalu bismillah. Naon bismillah teh? Menyebut asma Allah, yang selalu berzikir Allah. Maka akan menghasilkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Maka antum bakal menjadi sultan. Diibaratkeun naon? Maung raja hutan. Saha eta teh? Pamimpin teh kujang. Namina Kang Dani. Kang Deni sareng Kang Aam. Ku ujang Aam Cianjur pimpin, ku ujang Deni Bandung pimpin. Jadi intinya kepemimpinan. Makanya pamaget di Sunda dipanggilnya ujang. Oh, tidak kujang. Ujang. Gaduh pasangan. Saha pasanganna? Kunyit. Pasangan kujang. Iya gaduh pasangan. Kunyit. Kunyit sarua kos kujang, aya kunyit putih, aya kunyit hitam, aya kunyit kuning. Sarua kos kujang hitam, kujang putih, kujang kuning. Maka di dia kunyit dipakai pengobatan. Oh, kunyit teh. Nah, gitu. Makanya istri-istri di Sunda dipanggilna Nyi. Lain nyai, mah di Belanda. Nyi Roro Kidul, Nyi Centring Manik, Nyi Subang Larang. Nyi bener. Tina kunyit. Makanya kudu melak kunyit tadi dapur. Makanya kalau baheula lama mun gering teh ka dapur. Dengan kunyit. Nah, dengan kunyit yang bawang. Iya, di kunyit. Gitu kan. Nah, ini tina kujang. Itu nyarioskeun kujang mah. Subhanallah. Nah, ieu makalah dikait tentang
hujan. Nah itulah sekilas tentang sejarah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi versi dari Museum Prabu Siliwangi. Beserta sikan gitu. Nah, tinggal orang ke Cianjur, tinggal orang ke Garut, kumaha share ke Bogor, kumaha. Ya, nambah-nambah etanya wawasan. Gali gitu. Mohon. Bahasa nage bener gitu. Untuk merasa paling benar. Sadaya nage bener. Namun merasa paling bener maka leungit ka Siliwangiana. Iya. Nah, gitu. Hari itu dibangun tahun sabaraha itu? Museum Prabu Siliwangi dibangun tahun 2010. Nah, tapi peresmiannya 2011 sama dengan Pondok Pesantren Dzikir Al-Fat. Gitu. Nah, karena dulu ketika kita membangun Pondok Pesantren Dzikir Al-Fat di tempat ini, di lingkungan sini sudah banyak pesantren. Bahkan pesantren yang gede yang zaman Belanda. Nyata Gunung Puyuh. Gunung Puyuh itu cagat tadi ya? Anu didirikan ku Kiai Ahmad Sanusi. Gitu. Maka di dia agak berbeda segmennya dengan seni budaya. Biar agak penarikannya. Silatnya Main po. main po. Sadayana alhamdulillah Kang di dia mah jadi pusat non perkumpulan di main po kapung Cianjur dongkap ka dieu, di Cikalong dongkap ka dieu, di sadayana. Istilah main po. Main po main pendek. Sanes maksudnya aya bahasan dari Cimandean, Cikalongan gitu. Oh iya. Iya, main po itu ini silat tapi sanes julukan anak gitu main po. Main po aliran main po. Penamaan anak lah gitu. Penari di Bogor masuk disebut teh main po Cimande gitu. Cianjur main po Cikalong gitu. Pami di dia main po. Di dia mah lebih kepada baru Kang. Tradisi baru nyata tradisi silat Sang Maung Bodas. Sang Maung Nah, Bodas. mana gitu aya kita peninggalannya. Nah, iya gambaran silat-silatna. Silat Sang Maung Bodas. Jadi kan aya ge paguruan silat namanya paguruan silat Sang Maung Bodas. Nah, jurusna diantaranya iya. Baru pusaka. Pusakanan disebut golok kala petok. Non golok kala petok teh. Golok kala petok ilmu dan senjata yang mendekatkan diri kepada Allah. Non hubungannya golok jeung mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tina filosofi golok, nah ieu filosofi golok ieu golok ieu nu namina golok kala petok. Anu aslina. Alhamdulillah terus di ieu. Ini let kos huruf lam. Ya. Itu ada ukiran, ada gerigi, itu 4. Itu asma Allah. Jadi intinya la ilaha illallah. Ini ukiran asma Allah, itu enggak tajam. Ya, geriginya. Ya, geriginya enggak tajam. Ketika kita mainkan, maka apa? Kalau nyoledat ka dieu tidak akan berdarah, tidak akan terluka karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Dan megang golok kala petok beda dengan memegang batur. Contohnya gini. Inilah golok Banten. Megang golok kala petok bukan gini. Tapi gini. Sebaliknya. Nah, itu tuh. Tapi gini. Cara megang nanti. Gini. Ini bukan bacok batur. Kayak kalau gini bacok batur. Tapi gini. Penahanan. Ini untuk membelah dada kita. Main gini. La dikir la belah dada kita. La lalu buka ilah illallah seperti Allah. Jadi mainkan makrifat akhirnya. Nah, maka mendekatkan diri kepada Allah. Kan tapi misalnya praktisi silat, aya jaminan. Gitu. Tapi gerakan anak nanti untuk membohongi. Jadi la ilaha illallah. Saya pakai menanya. Nya tangga. Itulah inti nama kadinya. Itu jenis keris-keris peninggalan saya ya. Ini ada 8 tangguh yang kita punya itu. Ada tangguh dari Pajajaran, Majapahit, Cirebon, Mataram Islam gitu. Nah ini kita udah terbagi.
Nah, ini pedang-pedang sunduk. Ini pedang sunduk. Ini golok Banten. Banyak sih. Pami iya arca. Kalau ini peradaban Jepang. Peradaban Jepang. Ini namanya arca dogu. Jepang menjajah Indonesia bawa jimat, namanya arca dogu. Makanya kenapa dia berani juga. Oh, tetapnya ada spiritualitasnya ya. Spiritual. Padahal ngelihat itu kan animis, bukan animisnya. Dewa ya, matahari. Ya dewa matahari lah ya. Gitu namanya. Kedua jimatnya. Ayah kepercayaan mah. Ayah tetap. Itu sekelas tentang ini apa? Museum Prabu Siliwangi dengan koleksinya. Iya pedang-pedang. Iya zaman dulu unggul ya. Subhanallah ya. Kacina senesi. Saya Cina. Kacina nya. Iya, ada di Cirebon itu Cina kan Cina Tihoti. Ya. Betul mungkin. Terus nanti nya ieu nya. Iya, warisan keluarga pakai. Wah, ternyata di sini banyak juga ya. Sahabat-sahabat tentang koleksi-koleksi benda-benda purba, benda-benda lama. Abdi teh sareng ayeuna teh 3 kali. Kumaha ayeuna? Abdi mah sanes, abdi mah jajak. Kumaha ayeuna tapi Jadi ayeuna mah soalna teh Kang Rudi. Kang Rudi teh di Bandung. Iya, kami serius firma terus ekspor terangnya di pasien terang pun biang teh tapi wali pasien terang ya alhamdulillah ti payung para yang sareng gedung sate bumi nage mas cuma kamu di mah pami aya gubernur jantan geus sowan karakana Pami di dieu pami pengobatan naon unggul kan? Pengobatan herbal Herbal ya. Metodenya herbal tapi ayeuna mah rupi-rupi we naonnya penyawatna. Bano itu ada punten penambahannya sistem pijit, totok apa gimana? Herbal unggulnya. ya dikasih herbal. Berarti dicek penyakit dikasih herbal benda. Dikasih herbal gitu. Ayo doa mah pasti. Ya harus. Tapi luar biasa kan abdi ngalaman ieu nya. Jadi pengobatan itu bagian dari WBTB, warisan budaya tak benda. Nah, museum itu punya beberapa koleksi. Ada koleksi benda yang kita di sini, ada koleksi tak benda. Nah, apa aja sih koleksi tak benda itu? Yaitu seni budaya. Oh iya. Nah, seni budaya apa? Tadi Silat. Bares, sareng, ngegotong lisung, termasuk silat, termasuk pecut api. Punten kelebihannya dari ngagotong lisung kumaha tah? Ngegotong lisung filosofinya Iya. sebetulnya kan tadi itu ya apa legendanya sudah ini kan. Nah, lalu apa di situ akan menanamkan negara kita bisa kuat kalau ada penumpang digotong oleh 4 orang. 4 orang inilah sebagai pilar kebangsaan. Tapi punten secara gerakannya kan sok aya gerakan hidup eta nanti goyang secara sendiri terus ditahan ku eta enggak biasa wae nya. Biasa wae. Biasa wae nya. Ya, itu mah karena ketidaksinkronan. Iya, terus. Sekalipun oge nya berarti nya. Tapi yang kita sampaikan itu bukan itunya. Saya nggak main. Itu karena kesinkronan itu melambangkan bagaimana dulu Nicentik dan Kitupang riweuhna ngelawan musuh gitu. Maka tong disinkronkeun. Maka musiknya padung we gitu. Lurus. Kita kesana lah intinya, ingin menyampaikan kita mengenang gitu. Punten di pesantren Al-Fatih selain daripada Museum Prabu Siliwangi, pengobatan terus naon deui? Kita punya lembaga pendidikan. Mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Oh, alhamdulillah, gitu. alhamdulillah. Nah, kita pun punya beberapa penunjang dari museum namanya IP. Apa itu IP? Integrated Farm Education. Jadi pengunjung ini bukan hanya berkunjung ke sini. Kalau Akang tadi berkunjung ke sini, sudah lihat belum ke sana? Di sana ada model sebuah peternakan. Nah, kita berbicara di sini apanya? Benda budayanya, tapi implementasi benda budaya di mana? Ya harus. Yaitu di sana di IP, ntar kan jalan kayak itu. Nah, di sana kita turun lagi ke bawah.
ada kreativitas anak-anak di Ya, situ. tadi kan itu ngagaluh sendal tadi. Ada kita karya industri. baru dak di dia. Kita ini kan ada sendal, ada pabrik tahu, ada subhanallah. Pupuknya. non. Tapi kita bukan bilang pabrik tahu, pabrik ampas tahu bilangnya, karena yang kita butuhkan itu ampas dan cairannya. Cairannya untuk apa? Jadi pupuk. Pupuk untuk apa? Ini untuk penanaman obat herbal. Oh, Herbalnya dipakai oleh kita untuk pengobatan. subhanallah. Nah, ampasnya untuk apa? Tadi ada perikanan, ada pertanian. Iya, untuk iya, itu. iya. Lalu tahunya untuk apa? Jadi limbah. Limbah siapa? Manusia kita. Iya, betul. Pak, kita nggak butuh tahunya sebetulnya mah. Yang kita butuhkan ampas dan cairannya. Kalau tahu nama habis. Gitu kan. Nah, di situ. Alhamdulillah. Nah, di sini ada pabrik. Bukan pabrik. Home ini untuk perakit elektrik, membuat bohlam. Makanya ini yang gini tuh di kita yang buat. Alhamdulillah ini. Kesana. Langsung praktik. Ya memang punten-punten ya kita terlalu nanti ngetakan sejarah tapi nggak ada implementasinya buat apa deh ya. Iya. Karena yang dibutuhkan sekarang perkembangannya kan itu. Ya. Nah, dari sini kita berbicara tentang sejarah Nyi Centik dan Ki Tupang. Alhamdulillah sekarang yang kita perjuangkan, yang kita pertontonkan menjadi cabang itu? budaya orang Raja di bawah iya. Kormi. Dan yang tadi saya katakan main di Bandung, kebetulan hari ini pembukaan Pornas kalau nggak salah. Oh, subhanallah. Kayaknya udah tiga hari tim kita di sana. Jalannya di Di mana di jalan di mana gelap di itu. Iya. Jadi intinya ke situ. Subhanallah ya. Sabus. Oh, sabus itu nya. di puas kesangka tadi kan. Makanya di sini bukan ngagulung-gulung ilmu, Iya. tapi mengimplementasikan ilmu untuk Iya. kehidupan, untuk berguna bagi masyarakat. Di sini ada sebuah kitab pengobatan, lain digulung kitab, Pak Kiai yang mempraktekkan langsung. bagaimana caranya membuat herbal. Tadi kita di situ berbicara tentang kunyit. Nah, obat herbal di sini kunyit lengkap, gitu. Kita gunakan itu. Di sini ada naskah-naskah kita bikin untuk produk museum. Ada banyak buku-buku kan. Jadi ini jadi kayak gini. Nah, di santri kita bikin juga kan yang namanya obat minyak balur jawara atau mau bodai. Oh, ini mah hasil di sini ya. Hasil kita, dan alhamdulillah ketika PON minyak kita digunakan oleh atlet-atlet silat. Wih, subhanallah. Akhirnya Kayak minyak naon? Kayak minyak mendapatkan oles. juara umum silat itu kemarin. Alhamdulillah. Kita ikut berpartisipasi. Subhanallah. Itu kerasannya hangat apa kumaha ya? Hangat Ya. ya. Ini madu, ini A2A. Air doa ini. Ya, kenapa? Karena kita pesantren yang mengamalkan zikir, yang selalu dikaji Quran, maka air yang ada di sini sebelum kita tawasulkan. Subhanallah. Ya. Nah, ini tadi yang apa? Yang Qalbu Mutasadu yang tentang manuskrip dari Turki. Nah, ini hasilnya. Oh, sudah dibukukan ya. Dikasih judul namanya Qalbu Mutasadu. Subhanallah. Ini kitab Martabat 7, ini sudah Sajati. Ini Sasakala Raden Kian Santang. Ini Sasakala Prabu Siliwangi. Lengkap ya. Nah, Ya, subhanallah.